semua ya. Nah, Ibu mau bertanya, anak-anak semua sudah sarapan pagi kan? Bagus. Karena sarapan pagi itu merupakan nutrisi bagi kita untuk bisa lebih semangat dalam belajar, biar konsen, pintar. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita hari ini, dan sebelum Ibu mengambil absen, sebaiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, karena kita harus berdoa, semoga pelajaran kita hari ini semoga lancar, tidak ada masalah apapun, dan semua pelajaran bisa kita tangkap dengan baik. Baiklah, Ibu akan mengambil absen dahulu. Yang pertama, Aditya Ramadan, Aisyifa Dasyra Putri, Della Revianti, Febriansyah, Hamdi Hidayatul, Isyana Rahmania Kaila, bagus, Junnatul Sakia, Muhammad Dafa. Nah, baiklah. Semuanya pada hari hadir semua ya. Bagus. Gitu, kalau kita menuntut ilmu, kita harus giat dalam kita harus giat bersekolah, giat dalam pelajaran, tidak boleh bolos sekolah, karena menuntut ilmu ini merupakan untuk kita bisa mengejar cita-cita kita. Apa cita-cita anak ibu semuanya? Pasti pada bagus. Dokter, Bu. Jadi dokter. Bagus. Jadi tentara. Banyak lagi ya. Nah, anak ibu semua harus rajin pergi ke sekolah, harus rajin belajar, tidak boleh bolos, dan pelajaran kita harus tertib, disiplin. Nah, karena itu merupakan kunci kita dalam meraih cita-cita kita semuanya. Bagus. Nah, sebelum kita melakukan pelajaran lagi, sebelumnya Ibu ada semangat buat kita semua, yaitu kita bernyanyi bersama-sama. Yaitu kita bernyanyi Indonesia Raya dan Indonesia Raya. Karena Ibu semua tahu kan lagu Indonesia Raya? Bagus. Dan kita nyanyi apa lagi ya? Lihat Kebunku dan Sayang Semua. Baiklah, pertama kita harus bernyanyi Indonesia Raya dulu. Ibu akan memanggil satu orang untuk menjadi regent atau pemimpin dalam kita bernyanyi. Baiklah, Saskia tolong ke depan.
kalau kita belajar itu harus semangat. Ibu pintar-pintar semua. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bernyanyi. Selanjutnya kita akan pelajaran hari ini. Nah, pelajaran hari ini Ibu akan mengajarkan kita semua itu yang bertemakan tentang bermain di lingkunganku. Nah, yang mana di tema ini terdapat 2 mata pelajarannya, yaitu yang pertama dalam bahasa Indonesia dan mata pelajaran matematika. Pertama kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini terdapat tema yaitu tentang kosakata di dalam cerita. Nah, Anda ibu semua tahu apa itu kosakata? Belum tahu ya? Bella. Kata adalah perbendaharaan kata atau kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk penyusunan kalimat. Nah, di sini akan menunjuk satu orang untuk membacakan sebuah cerita yang berjudul Tenis Meja Cilik. Nah, siapa yang mau? Bagus. Bella, kita dengarkan ya dari bacaan tentang tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antara kelas 2 SD sekecamatan. Beni mewakilkan sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Beni. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Beni seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mel memberikan dukungan kepada Beni dari tribun. Teman Beni didampingi oleh guru kelasnya. Beni menangkis serangan dari lawan. Mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Beni. Sementara ini lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Beni. Ketika Beni melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun bola pingpong menyangkut di net point untuk Beni. Ia menang. Nah, itu dari cerita dari teman kita tadi yang telah membacakan tentang cerita itu tentang lomba tenis meja cilik. Nah, ibu akan menunjuk atau memberikan gambar untuk dilihatkan kepada kalian gambar dari tenis meja. Kayak seperti apa tenis mejanya, bentuknya, ada apa saja di dalamnya. Nah, kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu ada gambar tenis meja yang terdapat di gambar, yaitu ada mejanya, ada netnya, ada batnya, ada 2 bat dan ada 1 bola. Sebelumnya ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, di sini ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mencari. Yang pertama, carilah kosakata di dalam cerita lomba tenis meja cilik. Yang kedua, alat-alat apa saja yang terdapat di dalam lomba tersebut. Ibu akan memberikan kalian 15 menit untuk mengerjakan soalnya. Baiklah, sudah 15 menit. Sebenarnya kalian kumpulkan. Kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu mengenai matematika. Nah, ada ibu semua di sini, apakah ada yang suka pelajaran matematika? Bagus, semuanya suka pelajaran matematika. Nah, di sini ibu akan mengajarkan kalian tentang operasi pembagian. Nah, semuanya tahu kan operasi pembagian itu? Ibu akan melihatkan seko video kepada kalian tentang operasi pembagian. Yang mana operasi pembagian ini kita lakukan dengan menggunakan alat yaitu lidi. Nah, kalian pada penasaran kan dengan videonya? Baik, ibu tunjukkan. Dan pada video kali ini kita akan membahas matematika untuk kelas 2 SD, yaitu tentang pembagian bilangan. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya. Kita mulai dengan mengenal arti dari pembagian. Selain perkalian, di dalam bilangan ada operasi pembagian.
Apa dan bagaimanakah operasi pembagian itu? Oke, mari kita pelajari. Di sini ada cerita. Maher memiliki 8 batang lidi, dibagi menjadi 4 kelompok sama banyak. Gambarnya seperti ini. Kemudian, banyaknya lidi dalam setiap kelompok adalah 2 batang. Maka di dalam kalimat matematika dituliskan dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Lalu, bagaimana jika 8 batang lidi dibagi menjadi 2 kelompok sama banyak? Gambarnya seperti ini. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian, kamu ingat bahwa perkalian adalah penjumlahan sebuah bilangan secara berulang. Mari kita selidiki apakah pembagian merupakan pengurangan yang berulang juga. Oke, dan kita akan bahas kembali 8 batang lidi milik Maher tadi. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Di bagian yang A, dari 8 batang lidi diambil 4 batang lidi untuk dibagikan masing-masing 1 pada setiap kelompok. Pada bagian B masih tersisa 4 batang lidi. Dan pada bagian C, dari 4 batang lidi diambil 4 batang lidi untuk dibagikan masing-masing 1 pada setiap kelompok. Nah, setelah berapa kali pengurangan 8 batang lidi tersebut habis, yaitu 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0, yang artinya bilangan 8 dikurangi bilangan 4 sebanyak 2 kali akan habis. Maka hal ini dapat dituliskan dalam pembagian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan ternyata pembagian merupakan pengurangan sebuah bilangan secara berulang. Bilangan yang digunakan untuk mengurangi disebut juga dengan bilangan pembagi. Sekarang, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Nomor 1. Tentukan bentuk dan hasil pembagian dari 14 batang lidi dibagi menjadi 7 kelompok. Oke. Langkah pertama, untuk memudahkan mengerjakannya, coba kita gambar terlebih dulu 14 batang lidi. Oke. Kemudian dari 14 batang lidi ini kita akan buat menjadi 7 kelompok yang sama banyak. Dan di tiap kelompok ini kita taruh atau kita letakkan 2 batang lidi. Sehingga masing-masing dari kesemua kelompoknya itu totalnya menjadi 14. Maka bentuk pembagiannya bisa kita tulis sebagai 14 dibagi 7 sama dengan 2. Dan kesimpulannya, jadi tiap kelompok terdiri dari 2 batang lidi. Dan sekarang kita ke contoh selanjutnya, yaitu tentukan bentuk pembagian dan hasil dari 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Oke, 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Itu artinya 12 habis dikurangi 4 sebanyak 3 kali. Maka bentuk pembagiannya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Setelah mengetahui arti pembagian bilangan, kamu perlu menghafal fakta pembagian dasar. Fakta pembagian ini akan menjadi dasar pembagian bilangan-bilangan yang lebih besar yang akan kamu pelajari di kelas-kelas selanjutnya. Nah, di sini kakak akan tampilkan fakta-fakta pembagian dasar yang sebaiknya kalian hafalkan.
kalian simpan dan kalian hafalkan. Nah, dari video tersebut kita tahu pembagian itu kayak gimana bentuknya, seperti apa. Nah, sekarang Ibu. Nah, itulah dari proses pembagian. Nah, baiklah. Pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga anak ibu semua paham dengan pelajaran hari ini. Nah, apakah dari anak ibu semua ada yang ingin ditanyakan? Bagus semuanya. Kalian semuanya sudah paham. Nah, dapat ibu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai kosakata dan pembagian. Nah, kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata atau kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk penyusunan kalimat. Nah, sedangkan pembagian merupakan operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian yang dimana satu bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan pembaginya. Nah, itu dari pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya dan bisa memahami dan mencerna semua apa-apa yang telah ibu ajarkan kepada kalian semua. Nah, sudah berapa menit kita melakukan pelajaran, semoga bermanfaat. Dan satu lagi, anak-anak semua harus mengulang pelajaran ini di rumah sehingga pelajaran yang ibu ajarkan kepada kalian semua akan lebih mengerti dan paham. Dan juga kalian harus menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, selalu makan makanan yang sehat. Nah, dan jangan lupa pula kalian harus menjaga kesehatan, yaitu 3M. Anak-anak ibu semua tahu apa 3M? Nah, 3M itu yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sehingga virus-virus corona atau virus-virus akan menjauh dari kita semua. Dan jangan lupa memakan makanan yang sehat dan bergizi. Baiklah, itu dari pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak ibu semua. Dan sebelum kita pulang atau kita menyelesaikan pelajaran ini, sebenarnya kita akan bernyanyi kembali, yaitu bernyanyikan lagu Lihat Kebunku. Nah, anak ibu semua berdiri dan kita harus menyanyikan 1, 2, 3.
sudah selesai. Nah, sebelum pulang kita harus berdoa kembali. Tadi kita telah berdoa sebagai pembukaan pembelajaran. Sekarang kita tutup dengan membaca doa kembali untuk menutup pelajaran. Nah, berdoa dimulai sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, baiklah, pelajaran hari ini telah selesai dan terima kasih Ibu ucapkan kepada anak Ibu semuanya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.